Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita hari ini ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan, mampu menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pagi hari ini kita ditetapkan hati kita dalam keadaan iman dan Islam, ditetapkan hati kita dalam keadaan istiqamah di jalan Allah, dan ditetapkan bisa bersama kami dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan apa yang kita bahas senantiasa menjadikan ilmu yang bermanfaat, maslahat fid dunya wal akhirah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, innakum la tas'aunan nas bi amwalikum falyasa'hum minkum bastu wajhin wa husnu khuluqin. Sesungguhnya jika kamu tidak dapat melapangkan orang lain dengan hartamu, maka lapangkanlah dengan wajah yang manis dan akhlak yang terpuji. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh akhlak terpuji merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Kalau kita kemudian tidak bisa membantu orang lain dengan harta kita, kita tidak bisa membantu orang lain dengan kepunyaan kita, maka paling tidak kita bisa membantu mereka agar tidak bersedih, tidak takut melihat wajah kita. Kita bantu dengan wajah yang manis, senyuman yang membuat mereka tidak tegang dalam menghadapi kehidupan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Nuwas bin Sam'ah al-Ansari radhiyallahu an, bahwa ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu kebaikan dan dosa. Kemudian beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-biru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat li'a alaihin nas. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa itu adalah apa yang menimbulkan keraguan di dalam hatimu, dan kamu tidak senang jika orang lain melihat itu semua. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, karamul mar'i dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa khasabuhu khuluquhu. Kemuliaan seseorang itu adalah agamanya, keperawaannya adalah akalnya, dan kebangsawanannya adalah akhlaknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perbaikilah akhlak kita dengan orang lain, karena itu adalah bagian dari sedekah
kita terhadapnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan akhlak yang terpuji, membantu saudara kita dari kesusahan, menyenangkan saudara kita dari kesusahan, membuat bahagia saudara kita dalam kesusahan adalah bagian dari iman itu sendiri. Ada sebuah kisah dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah suatu hari kedatangan seorang perempuan yang membawa pakaian sutra di tangannya. Perempuan itu berniat menjual kain mewah itu kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah pun bertanya, berapa harganya? Perempuan itu pun menjawab 100 dirham. Imam Abu Hanifah juga berkata, tidak, nilai barang ini tentu lebih dari 100 dirham. Kata Imam Abu Hanifah. Karuan saja si perempuan heran, tak lazim seorang pembeli yang ketika ditawarkan sebuah harga maka dia menawar lebih tinggi. Tak lazim jika seorang pembeli kemudian dengan barang dagangannya harganya lebih murah tapi ia malah menginginkan harga yang lebih tinggi. Perempuan itu pun melipat gandakan harganya menjadi 400 dirham. Bagaimana kalau harga ini 400 dirham? Kemudian Imam Abu Hanifah pun berkata, bagaimana bila barang itu lebih mahal dari itu? Tanya Ibu Hanifah. Perempuan itu pun kaget. Anda bercanda, Anda menghina. Kata Imam Ibnu Hanifah, tidak, datangkanlah seorang untuk menaksirkan harganya. Perempuan itu pun akhirnya menghadirkan seorang laki-laki yang biasa menjual kain. Kata si laki-laki, pakaian sutra ini seharga 500 dirham. Maka Imam Ibnu Hanifah pun membayarnya kontan dengan harga 500 dirham. Beliau paham bahwa perempuan tersebut menjual kainnya, sutranya karena sedang sangat membutuhkan uang. Apa yang dilakukan Imam Ibnu Hanifah adalah di luar logika umum tentang untung dan rugi dalam sudut pandangan materi. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah di luar logika umum tentang jual beli. Sang imam sebenarnya punya kesempatan untuk memanfaatkan keluguan perempuan tersebut lalu meraih keuntungan yang melimpah dengan menawar harga yang lebih rendah. Namun budi pekerti yang luhur membuatnya bersih dari nalar eksploitatif semacam itu. Beliau memberikan contoh bahwa membeli suatu tak harus selalu berpikir bahwa kita mesti mendapatkan barang sebagus-bagusnya dengan harga semurah-murahnya. Apalagi si pembeli itu tahu penjual barang adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Artinya membeli juga bisa berarti membantu, membeli juga bisa berarti sedekah, membeli juga berarti meringankan beban saudaranya. Teladan inilah barangkali yang relevan dengan keadaan kita sekarang. Di tengah gemarnya orang berbelanja di minimarket milik segelintir pemodal besar, mereka lebih asik di sana, tinggal ambil tanpa harus memberikan tawaran harga. Sementara mereka datang ke warung atau bahkan mereka berdagang dengan menawar harga sayuran para pedagang kecil di luar sana. Padahal ketika mereka menghamburkan nilai ratusan ribu di tempat-tempat mal, di tempat-tempat yang besar, mereka tidak pernah menawar harga. Sementara di pedagang-pedagang kecil mereka senantiasa menawarkan harga, padahal mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu,
Inilah akhlak terpuji yang luar biasa yang harus kita teladani dari seorang Imam Ibnu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini adalah senantiasa kita bersedekah dengan banyak membeli di lingkungan kita sehingga mampu menyelamatkan saudara-saudara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.